Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori routing sheet, kemudian perhitungan efisiensi mesin, dan sekarang kita akan belajar mengenai perhitungan routing sheet serta perbandingannya. Nah, langsung saja di sini kita sudah punya OPC produk kaos. Untuk dummy-nya kita pakai kaos ya, produk kaos. Kemudian di sini juga sudah ada lembar routing sheet-nya. Yang pertama kegiatan itu dibagi menjadi dua, ada fabrikasi dan perakitan. Fabrikasi itu berhubungan dengan komponen-komponen yang ada di kaos ini, dan perakitan itu gabungan komponen-komponennya. Langsung saja, setelah kita isi kegiatan, kemudian kita isi komponen, nomor operasi, dan nama operasi serta mesin fungsinya. Sesuaikan dengan OPC-nya. Di sini yang pertama tampak depan, kita masukkan ada 3 operasi di sini. Kita masukkan nomornya, masukkan ke sini, kemudian nama prosesnya apa, masukkan, dan juga mesin atau meja atau fungsi yang digunakannya apa. Kemudian selanjutnya ada afdruk dan chat. Nah, untuk afdruk ada 4 proses, chat 1 proses. Masukkan juga ya, sesuaikan sini, kemudian mesinnya apa atau alatnya apa. Kemudian di sini kita lihat ada perakitan. Maka kita masukkan perakitan tampak depan, afdruk, dan chat. Untuk operasi yang ada di sini itu penyablonan serta pengepresan kaos. Masukkan nomor operasinya, kemudian nama prosesnya, serta mesin atau fungsinya apa. Kemudian lanjut, ada fabrikasi lagi, tampak belakang, tangan, serta kerah. Tampak belakang, kita masukkan nomor operasinya, kemudian nama prosesnya, dan juga mesin atau fungsinya apa. Setelah itu kita lihat ada proses perakitan yang dimulai dari menyatukan muka depan dan belakang sampai membungkus pakaian. Ya, kita sudah mengisi nama kegiatan, komponen, nomor operasi, nomor proses, dan mesin atau fungsinya. Selanjutnya kita isi permintaan unit per unit, kemudian cacat persen, dan juga target produksi per unitnya. Nah, kenapa kita menggunakan permintaan, cacat, dan target produksi? Agar apa? Agar dapat menjadi perbandingan untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan. Karena jika kita melihat teori pada umumnya, di sini kan jumlah bahan yang diminta, kemudian scrap, dan juga jumlah bahan yang harus disiapkan. Nah, bahan baku ini tidak selalu berkaitan dengan jumlah mesin yang dibutuhkan. Karena apa? Contohnya seperti mesin jahit. Misal kita punya bahan baku 2 meter. Apakah kapasitas mesin itu hanya 2 meter saja? Tidak kan? Mesin jahit bisa melakukan operasi penjahitan itu lebih dari 2 meter. Oleh sebab itu, jumlah bahan baku tidak bisa menjadi perbandingan kapasitas
mesin untuk mencari jumlah mesin yang dibutuhkan. Maka di sini kita gunakan permintaan per unit, kemudian cacatnya juga per unit, serta target produksi per unit. Agar apa? Agar sebanding dengan kapasitas produk untuk mencari jumlah mesin yang dibutuhkannya. Tuh. Oke, kita coba isi permintaannya. Nah, di sini kita gunakan permintaan per jam. Kenapa? Karena kita kapasitas produk mesinnya juga per jam, jadi harus sama gitu, harus seimbang, harus sebanding. Untuk permintaan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan UMKM kalian. Kalau misalkan permintaannya itu per hari, maka tulislah per hari. Tapi kesininya juga kapasitas produk mesin per jamnya juga diganti jadi kapasitas produk mesin per hari gitu. Jadi harus sebanding. Oke, kita mulai isi. Untuk pengisian permintaan cacat dan target produksi ini, kita mulai dari paling bawah. Paling bawah itu apa? Membungkus pakaian. Membungkus pakaian. Oke. Kita isi permintaannya. Tadi itu 72 ya. 72. Kemudian untuk cacatnya misal ada sekitar 2%. Nah, otomatis untuk target produksinya itu perhitungannya permintaan dibagi dengan 1 dikurangi persenan dari cacat, sehingga target produksinya itu 73,4 sekian. Kemudian lanjut ke bagian pembersihan benang. Pembersihan benang itu di atasnya untuk permintaannya kita ambil dari target produksi. Target produksi membungkus pakaian. Kemudian untuk cacatnya misal 0. Untuk rumus target produksinya sama. Dan kita lihat ini terus lurus ya sampai sini. Nah, menyatukan muka depan dan belakang itu termasuk ke dalam kegiatan perakitan ya. Sampai depan belakang kita isi. Kemudian kita lanjut ke kerah. Nah, untuk kerah ini kita lihat alurnya dari mana. Kerah mana? Nah, kerah ini kita lihat garisnya kemana. Ke menyatukan kerah dengan badan. Berarti untuk permintaannya kita ambil permintaan pemotongan kain, kita ambil dari operasi ke-22 menyatukan kerah dan badan target produksinya. Nah, untuk cacatnya misal ada 2%. Rumus dari targetnya sama aja ya. Kemudian ini kita ambil dari target pemotongan kain. Kemudian ini kita isi misal 0 cacatnya dan hasilnya sama. Oke, kemudian lanjut ke tangan. Kita lihat lagi ke OPC. Tangan itu terhubung ke proses 21, menyatukan tangan dengan badan.
berarti di sini kita ambil angkanya itu, angka permintaannya itu dari operasi ke-21, target produksi dari operasi ke-21 menjadi permintaan di operasi ke-16. Untuk cacatnya 0, kemudian untuk targetnya sama karena cacatnya 0. Kemudian kita ambil ini dari target produksi. Oke, dan seterusnya ya sampai sini. Kemudian tampak belakang kita lihat ini garisnya kemana, kita lihat ke menyatukan muka depan dan belakang. Nah, menyatukan depan ke belakang. Ini juga sama ya kayak tangan, diisinya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada perakitan lagi. Nah, berarti yang ini ya, pengepresan kaos itu dimulai dari menyatukan muka depan dan belakang. Ini dari target ke depan dan belakang. Dan misal ininya 0, rumus untuk targetnya sama saja, juga sama. Kita masuk lagi ke cat. Cat ini setelah apa? Setelah penyablonan. Jadi kita ambil permintaannya dari target penyablonan. Ini. Kemudian untuk cacatnya 0 misal gitu ya. Dan target produksinya sekian. Kemudian untuk afdruk kita lihat lagi OPC. Jangan bosan-bosan melihat OPC. Nah, di sini kita lihat untuk perontokan afdruk design itu diambil dari penyablonan. Oke, untuk cacatnya tidak ada, jadi targetnya masih sama. Kemudian dilanjut sampai ke bagian atas afdruk. Kemudian untuk tampak depan kita lihat lagi ke OPC. Untuk pemotongan kain itu dimulai dari penyablonan, sama berarti ya, penyablonan. Oke, untuk cacatnya juga kita anggap 0. Untuk cacat ini kalian bisa mengira-ngira per jamnya itu berapa. Jadi untuk cacat juga sama ya, harus per jam.
Misal dari 72 unit ini berapa cacatnya gitu. Nah, untuk di penumpukan kain, apakah di penumpukan kain ada cacatnya kira-kira berapa persen sampai ke bawahnya gitu. Nah, kemudian untuk target produksi siklus, karena kita asumsikan untuk kaos ini dibuat secara massal, jadi kita melakukannya per siklus. Karena siklus itu tidak akan koma-koma ya, pasti tetap itu angkanya integer. Jadi kita round up dulu pakai rumus round up, kemudian kita klik target produksi per unitnya, kemudian dibagi dengan maksimal kapasitas komponen mesin. Ini tuh siklusnya itu. Sini titik koma 0 kurung tutup. Kemudian kita tekan sampai bawah. Nah, ini ya. Kemudian untuk efisiensinya itu sudah dihitung sebelumnya, jadi kita langsung masukkan saja efisiensi yang ada di sheet ini, perhitungan efisiensi mesin. Dari sini kita masukkan. Untuk waktu operasi per menitnya masih kita ambil dari perhitungan efisiensi mesin. Perhitungan efisiensi mesin yang ini per menit. Ke bawahnya juga sama. Gitu. Kemudian lanjut lagi ke sampingnya, kapasitas produk mesin per jam. Karena di sini waktu operasinya per menit, jadi kita konversikan dulu dari jam ke menit. Nah, untuk rumusnya itu dalam kurung 60 nya kita kunci dibagi dengan waktu operasi, kemudian kita kalikan dengan efisiensi. Nah, untuk kapasitas produk mesin per jam ini, kenapa kita mengalihkan dengan efisiensi mesin? Artinya, mesin ini dengan efisiensinya sebanyak 60% hanya dapat menghasilkan sebanyak 72 unit. Seperti itu. Nah, untuk jumlah mesin yang dibutuhkan secara teoritisnya itu target siklus dibagi dengan kapasitas produk mesin per jam. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk penumpukan kain, pemolaan itu sama di meja fabrikasi yang sama, sehingga kita untuk jumlah keseluruhan mesin yang dibutuhkannya kita tambahkan antara mesin fabrikasi pada penumpukan kain ditambah dengan pemolaan.
hasilnya segini. Kemudian untuk aktualnya kita round up ke atas. Nah, round up jumlah keseluruhan mesin yang dibutuhkan. Hasilnya segini. Dan begitupun ke bawahnya. Jadi harus diperhatikan untuk pengisian jumlah keseluruhan mesin ini, apakah meja yang ini tuh dipakai, meja penumpukan kain itu dipakai dengan pemulaan enggak, atau misal beda itu, jadi harus diperhatikan gitu. Nah, sudah untuk routing sheetnya kita sudah beres. Lanjut kita melakukan perbandingan. Nah, di sini perbandingannya itu sesuaikan dengan mesin atau fungsi atau alat yang ada di sini. Nah, karena untuk meja fabrikasi 1 itu yang ini ya, meja fabrikasi itu ada 2 sini ya, ada 2 kita hapus dulu yang ini, yang ini. Kemudian meja fabrikasi 2 itu ada 1. Nah, ini kita anggap misal sama ya, untuk mejanya itu sama, baik di pengolahan obat afdruk dan juga perontokan itu sama. Jadi kita hanya butuh 1 saja. Kemudian untuk meja fabrikasi 3 itu juga butuh 1. Kemudian meja fabrikasi 4 1 juga. Meja fabrikasi 5 ada 3. Kemudian meja sablon itu ada 1. Kemudian mesin okta itu semisal untuk tiap komponen itu beda-beda, jadi kita jumlahkan saja. Mesin okta di tampak bagian depan 1, kemudian ada di belakang juga 1 ya, 1. Kemudian tangan 3, 4 ya, ada 4. Kemudian untuk mesin jahitnya, mesin jahit ada 2. Kemudian untuk mesin obras itu yang pertama 13. Mesin obrasnya ada 3. Kita anggap beda-beda itu. Mesin obras 1, 2, 3. Ini 13, 11, 9. So, untuk jumlah mesin yang tersedia di UMKM-nya ya ini teh. Ini misal ada 8, ini ada 12.
Kemudian untuk mesin press itu ini ya, mesin press ada 3, mesin sealer ada 2, dan hair dryer itu ada 1. Nah, jadi kita bisa melihat untuk jumlah mesin yang dibutuhkan secara aktual itu sesuai dengan routing sheet. Kemudian untuk jumlah mesin yang tersedia itu sesuai dengan yang ada di UMKM. Kemudian untuk penambahan mesin. Nah, untuk meja fabrikasi 1 karena aktualnya 2 dan yang tersedianya juga 2, berarti tidak perlu ada penambahan mesin. Kemudian untuk meja fabrikasi 2, untuk di aktualnya itu 1, sedangkan yang tersedia 2, berarti kita bisa mengurangi mesin. Kenapa? Karena adanya pemborosan tuh. Nah, untuk ini yang 00 berarti itu enggak perlu ditambah, enggak perlu dikurangi, udah cukup. Kalau yang minus itu berarti harus dikurangi karena adanya pemborosan mesin gitu. Pemborosan penggunaan mesin. Nah, sedangkan untuk mesin obras di sini ada 10. Jadi harus menambahkan 10 mesin. Kenapa? Karena jumlah yang tersedianya itu sangat kurang sekali dibandingkan dengan jumlah mesin yang dibutuhkan. Seperti itu untuk perhitungan routing mesin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.